Anggap sudah kebahagiaan Susilo Bambang Yudhoyono dan istri. Sebagai orang tua, tugasnya telah selesai. Dua putranya tidak saja telah mendapatkan pendamping hidup, tetapi juga sudah memberikan 2 orang cucu perempuan dan laki-laki. yakni Almira Tugadewi, buah pernikahan Agus Harimurti dan Anissa Pohan. Dan kini Erlangga Satriadi, putra pertama Edi Baskoro dengan Alia Rajasa. Kehadiran para cucu ini di mata budayawan Sujiwo Tejo dinilai sebagai salah satu tahapan dalam pembangunan sebuah dinasti. Setelah sebelumnya pernikahan Ibas dan Alia yang memadukan Palembang dan Jawa ini dinilai sebagai awalnya. Tak heran, kehadiran penerus keturunan berjenis kelamin laki-laki menjadi sangat penting. Di dalam negara modern yang ingin menjadi dinasti, ketika nggak ada turunan per cowok, suka atau enggak ya, problem. Nah sekarang sudah punya turunan Pak SBY, yaitu Erlangga Satriadi, saya kira gitu. Pemilihan nama untuk Erlangga Satriadi pun dianggap tidak sembarangan. Seperti lazimnya orang tua yang ingin memberikan doa untuk Erlangga Satriadi pun dianggap tidak sembarangan. Seperti lazimnya orang tua yang ingin memberikan doa melalui anaknya. Demikian pula dengan Ibas dan Alia yang berharap kelak anaknya akan menjadi pemimpin sehingga diberikanlah nama salah satu Raja Majapahit. Satriadi itu mungkin dari Pak SBY mendapat gelar kesatria di Inggris. Satria itu dari Satria Adi, Adi itu yang utama, jadi Satria utama. Ya, Erlangga salah satu pemimpin di Majapahit yang cukup moncer. Ditilik dari tanggal dan waktu lahirnya, putra pertama Ibas dan Alia lahir pada pukul 00:01. Meskipun hanya lewat 1 menit, hari lahirnya Erlangga sudah masuk ke Senin Pahing. Waktu kelahiran tengah malam ini atau yang dikenal dengan istilah Gondoyani ini, walau dianggap tidak sebaik waktu kelahiran di subuh, dipercaya akan memberikan pengaruh yang berbeda dengan si anak, salah satunya murah rezeki. Tak berbeda pula dengan cucu pertama SBY, Almira, yang juga diramalkan menjadi seorang pemimpin dan membawa anugerah bagi keluarga besar SBY. Meski ditilik dari nama dan kelahiran baik, nasib kedua cucu SBY ini juga tergantung bagaimana dia dibesarkan nanti hingga kepribadian apa yang akan terbentuk nantinya. Selain itu, tidak hanya memerlukan nama yang bagus ataupun tanggal lahir yang baik untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang besar. Namun yang paling dibutuhkan adalah integritas, kemampuan, dan empati kepada yang... Katanya dari airport sampai downtown bisa 2 jam. Ya, bisa saja kalau ada kemacetan ini segala macam. Bagaimana solusinya? Kan nggak enak saya ditanya bagaimana solusinya. Nah, gitu. Yang harus menjelaskan ya gubernurnya, wali kotanya. Begini Pak. Itulah kritik pedas yang disampaikan Presiden SBY saat menerima sejumlah perwakilan Kamar Dagang Indonesia di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, SBY meminta pemerintah provinsi bekerja lebih keras dalam menanggulangi kemacetan di kota Jakarta. Jangan keliru, saya tidak pernah menutup jalan. Dari Istana ke Sahid itu sekitar 40 menit, karena nggak pernah menutup jalan. Saya larang, jangan tutup, tambah macet nanti. Uang saya nggak kemana-mana dibisu, wah di gara-gara SBY, saya di rumah itu. Memberikan kemudahan-kemudahan. Presiden menyebutkan peran pemerintah pusat untuk menanggulangi sejumlah masalah sosial di daerah hanya memiliki porsi yang kecil, sedangkan peran yang lebih besar terletak pada pejabat daerah. Menanggapi hal tersebut, Joko Widodo menanggap komentar SBY hanyalah sebuah teguran. Jokowi pun tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masalah kemacetan tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi. Karena memang ada tanggung jawab pusat, ya kayak yang jalan-jalan besar-besar kayak di Jakarta yang Gatot Subroto itu tanggung jawab pemerintah pusat. Ya juga ada beberapa trotoar juga urusan pemerintah pusat. Ada juga yang mobil murah itu pemerintah pusat. Kecaman cukup keras yang dilontarkan SBY mendapat komentar beragam dari masyarakat. Meski warga mengerti maksud SBY, namun mereka tetap menyayangkan pernyataan Presiden. Hanya urusan Jokowi enggak ya? Masa harus dibebanin sama satu orang itu aja? Nah, sebagai kepala negara itu nggak bisa lepas tangan begitu aja. Walaupun Jokowi itu sebagai gubernur DKI Jakarta, seharusnya sih nggak saling menyalahkan ya, karena kan kalau buat kepentingan bersama, semestinya dirembukin sama-sama kali ya. Jadi sebaiknya kalau para pemimpin nih benar-benar diusahain bareng-bareng supaya dapat solusinya aja. Urusan kemacetan di ibu kota memang bukan perkara mudah untuk diselesaikan. Tiap-tiap pemerintahan memiliki perannya masing-masing. Dan seyogyanya, seluruh pejabat negara bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Namun, jika salah satu saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab, lantas mau jadi apa negara ini? Tim Reportase, Jakarta.